Tuhan bersamamu. Dan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sesudah Yesus bangkit dari antara orang mati, ke-11 murid berangkat ke Galilea, menuju bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat Dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah aku perintahkan kepadamu. Ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman." Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan dan juga anak-anak, hari ini gereja merayakan Hari Raya Tritunggal yang Maha Kudus. Tentu Bapak, Ibu, saudara-saudari sudah memahami iman kita tentang Allah Tritunggal. Memang Allah Tritunggal merupakan isi iman dari iman kita, iman Katolik. Apakah kita bisa menjelaskan hal ini kepada orang yang non-Katolik? Mungkin mereka bisa tahu, tetapi untuk sampai paham atau sampai menerima tentu tidak mudah, karena ini berkaitan dengan hakikat Yesus sebagai anak Allah, sebagai Kristus. Demikian pula dengan Roh Kudus. Tidak ada konsep di agama-agama lain tentang Roh Kudus, Roh yang hadir sebagai Roh Allah dalam kehidupan kita semua. Sehingga Allah dengan Tritunggal yang Maha Kudus ini, Dia yang menciptakan dunia, bumi dan seluruh isinya, termasuk kita semua, dan menyertai perjalanan hidup kita, perjalanan umat manusia yang berabad-abad, dan Dialah yang juga memberikan keselamatan kepada manusia. Maka Allah bukan hanya sekedar Allah yang tinggal di surga di atas, tapi Allah itu betul, Dia hadir untuk kita, Dia mencintai kita. Itu konsep Allah Tritunggal, Allah yang memang dekat dengan kita, menyelamatkan kita. Bapak, Ibu, saudara-saudari, paling gampang memang kita melihat dari perjalanan bagaimana Allah menyelamatkan kita. Allah yang dulu disebut Bapa, ya, Yahweh. Kemudian Allah itu ingin agar manusia selamat. Bagaimana caranya? Dengan menebus dosa-dosa kita. Dari keselamatan manusia dilakukan oleh Allah dengan menebus dosa-dosa kita. Jadi penebusannya itu sekali untuk selama-lamanya. Maka kalau ditanya, umat Katolik ini selamat karena apa? Apakah karena uang? Karena sumbangannya untuk gereja? Karena kolektornya yang besar? Tentu tidak, ya. Apalagi kita tidak menganut persepuluhan. Ya. Kalau kolektor tentu tidak bisa diandalkan, ya Bapak Ibu, ya.
jauh di bawah 10%. Mungkin ada yang memberikan yang banyak, tapi sekali lagi bukan kolekte, bukan persembahan, bukan uang, bukan harta yang menyelamatkan kita, tapi Allah. Apakah juga diselamatkan karena kebaikan kita? Masing-masing kita lalu berlomba-lomba berbuat baik, menjadi orang baik, memberikan sumbangan ke sana kemari, menolong banyak orang. Apakah itu cara untuk memperoleh keselamatan? Apakah cukup dengan kebaikan? Tidak, ya. Orang Katolik kita semua berbuat baik karena Allah terlebih dahulu baik kepada kita. Bahkan Dia memberikan nyawanya untuk keselamatan kita. Jadi kalau kita berbuat baik sebagai ungkapan syukur kita kepada Allah bahwa kita telah diselamatkan, maka kebaikan itu sebagai balasan kita, ucapan syukur kita. Maka melakukan kebaikan itu dengan gembira, karena Allah terlebih dahulu berbuat baik, Allah telah menyelamatkan kita, maka kita membalasnya dengan sukacita. Jadi karena telah terlebih dahulu Allah itu berbuat baik, bukan berbuat baik lalu menunggu balasan dari Allah, berbuat baik menunggu surga, tidak. Karena kebaikan itu sebagai ungkapan rasa syukur kita, dan itu menjadi kewajiban kita karena Allah telah berbuat baik menyelamatkan kita. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari, Allah menjadi manusia dalam wujud Yesus, ya. Dialah yang memberikan dirinya yang menebus dosa kita dengan kematiannya di kayu salib. Jadi ini yang susah untuk diterima bagi orang yang tidak mengimani Allah Tritunggal. Karena mereka hanya memandang bahwa Yesus itu manusia. Yesus itu bukan Allah. Tapi dengan iman Allah Tritunggal, kita percaya, kita mengimani bahwa Yesus itu Allah yang menjadi manusia dan Dia merelakan dirinya wafat di kayu salib untuk menebus dosa kita. Maka susah kalau tidak memahami dan juga mengimani konsep ini bahwa Yesus itu putra Allah. Nah, setelah Yesus naik ke surga, apakah Allah kemudian tidak hadir dalam kehidupan kita? Ketika Yesus naik ke surga, Yesus terlebih dahulu mengatakan kepada para murid bahwa Dia minta kepada Bapa untuk mengutus Roh Penolong. Ya. Roh itu dari Bapa sendiri yang akan menggantikannya untuk hadir menyertai para murid, menyertai gereja. Dan Roh itu yang ada bersama dengan kita dalam hidup kita sehari-hari. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, maka Tritunggal merupakan ajaran iman kita. Bisa diterangkan ke banyak orang. Tetapi kalau tidak mengimani memang susah. Ya. Kalau orang percaya akan Tritunggal, bisa jadi dia akhirnya paham dan mengimani bahwa Yesus itu putra Allah. Dia adalah Allah. Putra Allah bukan berarti Allah itu beranak. Tidak. Ya. Putra Allah karena berasal dari Allah. Allah yang menjadikan Yesus itu manusia. Allah yang mewujudkan diri menjadi manusia. Maka dia disebut Yesus anak Allah.
Bukan karena Allah itu punya istri, tidak. Ya. Tapi karena Yesus itu berasal dari Allah. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari, bagaimana kita menghayati iman akan Allah Tritunggal yang Maha Kudus ini? Pertama tentu kita mengucap syukur bahwa karya Allah itu berlangsung sampai sekarang. Allah hadir dalam sejarah kehidupan manusia. Bukan hadir pada saat hidup kita saja, tapi Allah hadir sejak dahulu sampai selama-lamanya. Allah itu hidup. Dan karena Allah itu kekal, maka kita boleh berpaut kepadanya. Percaya bahwa hidup kekal itu ada. Karena Allah itu kekal. Berarti ada kehidupan kekal yang memang kita rindukan. Nah, itulah mengapa kita percaya bahwa kematian itu bukan akhir dari segala-galanya. Tapi dengan kematian kita beralih pada kehidupan baru. Dan kehidupan baru ini sudah dijamin oleh Yesus. Karena apa? Karena Dia telah menebus hidup kita. Dia telah membuka pintu surga bagi kita. Orang yang percaya kepadanya, percaya kepada penebusan. Maka keselamatan kita sudah diberikan oleh Allah karena kita percaya akan penebusan itu. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, selain percaya bahwa Allah itu kekal, Allah hadir dalam kehidupan kita, kita juga didorong terus-menerus untuk selalu berbuat baik. Karena Allah yang hadir dalam hidup kita adalah Allah yang baik, Allah yang menyelamatkan kita. Maka jangan segan ya, untuk berbuat baik kepada siapapun. Dan ini perlu latihan terus-menerus, latihan seumur hidup, dimulai dari keluarga. Orang yang baik dididik oleh keluarga yang baik. Hidup dalam lingkungan yang baik, komunitas yang baik. Maka saya sungguh berharap para orang tua menjadi teladan bagi anak-anak dalam hal kebaikan. Dan juga menciptakan lingkungan kondisi keluarga yang baik. Di sana ada kesetiaan, ada saling menyayangi, ada saling tolong-menolong, pengertian. Bukan yang dilakukan adalah penghakiman ataupun konflik dan lain sebagainya. Nah, rupanya di zaman sekarang hidup dalam komunitas yang baik tidak mudah. Banyak hal yang membuat kita lupa akan orang lain, bahkan juga keluarga. Waktu tersita oleh pekerjaan, ya, waktu tersita oleh banyak kepentingan, bahkan juga media sosial menawarkan hal-hal yang menyita waktu kita. Orang tertarik untuk terus-menerus memperhatikan media sosial atau gadget, ya, dengan game yang begitu banyak, dengan permainan-permainan yang luar biasa. Nah, waktu akhirnya berkurang. Maka keluarga-keluarga hendaknya juga ada waktu untuk duduk bersama, untuk doa bersama. Karena apa? Ketika keluarga berkumpul, kita berkumpul, Allah juga hadir di situ. Bahkan dalam perayaan Ekaristi seperti ini, kita juga mengimani Allah yang hadir, Allah yang bekerja dalam sakramen-sakramen. Maka Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kita merayakan Allah Tritunggal yang Maha Kudus ini dengan senantiasa mengucap syukur atas segala kebaikannya dan mengimani Dia dalam hidup kita. Dia selalu hadir, Dia menjadi penolong kita, Dia hadir dalam diri kita, dalam keluarga kita, dalam doa kita, dan juga dalam sakramen-sakramen seperti Ekaristi ini. Dia juga hadir dalam diri para pengurus lingkungan wilayah, petugas yang lain dalam liturgi, dan juga dalam asisten imam,
Allah juga hadir memberikan berkat-berkat-Nya. Marilah kita syukuri apa yang sudah Allah berikan kepada kita. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, pada hari raya Tritunggal yang Maha Kudus ini, marilah kita pupuk iman kita percaya akan Allah yang menyelamatkan kita. Berkat Tuhan menyertai kita.